Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. 1 jam saja untuk kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Maka Dia Allah akan hadir untuk melawat setiap umatnya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami ingin mendekat kepada Engkau setiap hari ya Bapa. Kami memberi yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan, dengan pujian penyembahan, karena kami ingin menyenangkan Engkau ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata, hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, melawat setiap umat-Mu yang mengikuti acara ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Kiranya ya Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan semangat. Kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur, beri korban syukur padanya setiap waktu. Selalu seumur hidupku, ku mau bersorak-sorai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Hanya Yesus yang mempesona setiap kami. Haleluya. Mari katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanku hapuskan raguku. Buktikan kasih-Mu
mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh yeah. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, oh, sialalalala. Oh, oh, sialalalala. Mahkota bagi kehidupanku. Jadikan Yesus sahabat kita yang terbaik. Amin. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu. Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus.
mendekat terus kepada Engkau ya Bapa. Kami mau mengejar kehadiran-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau memandang wajah-Mu. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembahku, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Amin. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembah Tuhan, sembah Dia. Kami pandang wajah-Mu yang penuh kasih. Oh, kami mengejar kehadiran-Mu, Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu, Tuhan, sore hari ini dapat berjumpa dengan Engkau, karena kami memandang Engkau saja dalam hidup kami. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu, Jesus. Kau yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Amin Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, Jesus. Membawa sembahku, menyatakan
Biarlah seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk terus mengejar kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sadar kami memerlukan Engkau. Kami sadar kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang bisa kami buat kalau kami menjauh daripadamu. Tolong kami ya Tuhan supaya kami terus memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu. Dan biarlah malam hari ini ya Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan Kau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Sebab kami sadar firman-Mu itu adalah nutrisi yang menyehatkan kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan ya Tuhan hati, pikiran, telinga kami untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Urapilah hamba-Mu supaya semua perkataan yang disampaikan itu semua boleh memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang semua siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Malam hari ini kita akan belajar ya dari kitab Roma. Langsung saja kita buka Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita kembali ke ayat 35 ya. Belakangan ini kita sering mendengar saudara, itu deru-deru perang ya. Di daerah Timur Tengah itu antara Israel dengan Palestina, Israel dengan Iran, Israel dengan Lebanon. Atau mungkin negara-negara yang lain juga sedang dilanda banyak peperangan. Ukraina dan Rusia sampai sekarang juga belum selesai saudara perangnya. Jadi ada banyak ketegangan ya saudara. Korea Utara, Korea Selatan juga dikabarkan mengalami ketegangan ya, tapi belum sampai perang. Tetapi di mana-mana terjadi perang ya, terjadi kekacauan. Dan efeknya sampingnya adalah di perekonomian, di situasi-situasi keamanan yang berbahaya. Jadi intinya dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini sangat berbahaya. Dan ada banyak orang, termasuk orang-orang percaya, itu mengalami efek daripada semua peristiwa yang terjadi belakangan ini, saudara. Nah, kita lihat ayat 35 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedangnya. Di ayat ini digambarkan ya saudara, ada banyak penderitaan. Macam penderitaan itu banyak saudara. Ada yang pertama itu penindasan. Ya, ini penindasan ini sebetulnya ini agak salah terjemahan ya saudara. Yang betul ini mestinya itu kesengsaraan. Yang dimaksud penindasan ini kesengsaraan. Ini bicara tentang penderitaan yang berasal dari luar kita. Ya, kesengsaraan. Yang kedua, kesesakan. Kesesakan itu segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Masa-masa dalam diri, kesedihan, putus asa, depresi dan sebagainya. Nah, apakah hal ini akan membuat kita terpisah dari kasih Allah? Nanti jawabannya ya saudara. Ada banyak orang yang merasa aku jauh dari Tuhan. Itu karena kesesakan, karena merasa putus asa dengan permasalahan yang dihadapi.
karena merasa tidak ada lagi yang mengasihi, karena merasa sudah berdoa tapi tetap tidak ada jawaban. Ada banyak orang yang mengalami kesesakan, saudara. Tetapi apakah kesesakan yang dialami itu akan memisahkan kita dari kasih Allah? Penganiayaan itu ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan. Penganiayaan itu bicara tentang penyiksaan yang dilakukan oleh orang yang di luar Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya. Jadi kita mungkin mengalami penganiayaan, mungkin tidak secara fisik, tapi kita mengalami penganiayaan secara verbal misal, secara kata-kata. Ada orang yang menganiaya kita ya, dalam tanda kutip, menganiaya kita dalam perkataan, saudara. Mungkin kata-kata seseorang itu menghina karena iman kita kepada Yesus dan sebagainya. Apakah itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparan dan ketelanjangan, ini bicara tentang kemiskinan, saudara. Tentang perekonomian. Ada banyak orang yang merasa, aku kayaknya enggak usah ke gereja. Karena aku malu. Dulu aku mungkin orang yang punya uang, tapi sekarang aku jatuh miskin. Ada yang merasa putus asa dengan keadaan hidupnya. Aku usaha kok gagal terus. Sampai kelaparan, sampai mengalami ketelanjangan ini dalam arti mungkin baju-bajunya sampai habis, tidak bisa beli baju lagi. Ini merujuk kepada kemiskinan, saudara. Banyak orang-orang percaya juga mengalami hal ini. Lantas apakah ini memisahkan kita dari kasih Kristus? Lalu bahaya atau pedang, ini bicara tentang sesuatu yang membahayakan nyawa kita ya. Jadi bahaya atau pedang, ini bisa berarti perang, bisa berarti bencana, bisa berarti kecelakaan. Apakah semua ini bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, pada dasarnya ya, orang percaya itu tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan ya. Orang yang percaya kepada Yesus, tidak pernah dijanjikan itu bahwa dia punya kehidupan tanpa penderitaan. Itu tidak pernah ada, saudara. Tidak pernah ada ayat di Alkitab yang menjanjikan kehidupan tanpa penderitaan. Malahan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita harus bertahan di dalam berbagai pencobaan. Bertahan saat mengalami penderitaan. Wah, malah seperti itu, saudara. Jadi kesimpulannya, bahkan kita orang Kristen pun ya, orang percaya, itu juga mengalami penderitaan. Tetapi bedanya, kalau orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus mengalami penderitaan, mereka punya sebuah jaminan bahwa nantinya mereka atau kita ya, orang-orang percaya akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Menang terhadap apa? Terhadap semua penderitaan yang kita alami. Itu ada ayatnya, ada di ayat yang ke-37 ya, saudara. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, ini bicara tentang semuanya itu ya. Semuanya itu bicara tentang yang ayat tadi dari 35, 36 itu dirangkum dari jadi kata ini ya. Semuanya itu kan merujuk kepada yang atasnya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini janji Tuhan ya kepada setiap kita. Loh, kok bisa begitu? Ya, Alkitab ini menjamin. Kita akan kembali ke ayat 31. Kenapa kok kita ini dijamin bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? Ini ada alasannya, saudara. Yang pertama ya, kita tidak perlu takut tentang segala sesuatu. Tidak perlu khawatir tentang penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tidak perlu khawatir kalau kita ini sering mengalami permasalahan yang sampai sekarang mungkin tidak kunjung selesai. Tidak perlu khawatir, saudara. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena gini, yang pertama alasannya, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kadang-kala kita ini lihat ada bahaya atau misalkan ya, ada di depan kita itu ada sekumpulan tentara mau mencegat kita. Kita pasti takut, saudara, secara alami. Waduh, saya punya salah apa gitu ya. Tapi beda kalau kita ini berjalan bersama dengan panglima tentara. Meskipun di depan ada banyak tentara yang mau cegat orang-orang yang lewat, kita akan tidak khawatir.
Betul apa enggak, saudara? Kenapa? Karena kita jalan sama panglima tentara. Ada jaminan bahwa kita tidak akan kenapa-kenapa. Ada jaminan meskipun ada rintangan, kita pasti bisa melaluinya. Ini bicara tentang jaminan ya. Yang pertama, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini sesuatu yang apa ya? Agak sombong ini kalimatnya ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi ya, kalau Allah itu ada di pihak kita, Tuhan itu ada di pihak kita ya. Siapa yang bisa melawan? Ibarat kata kalau anak-anak Gen Z zaman sekarang ngomong ini raja terakhir di pihak kita gitu ya. Raja terakhirnya di pihak kita. Oh, kalau sudah seperti itu saya yakin tidak ada lagi yang bisa melawan kita. Meskipun kita melalui badai pencobaan, meskipun kita mengalami penderitaan-penderitaan yang tadi sudah kita bahas ya di awal tadi. Tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada. Artinya apa? Tidak ada yang bisa melawan kita. Artinya meskipun kita mengalami penderitaan, pada akhirnya kita akan menang. Karena apa? Ada jaminan. Siapa yang menjamin? Nah ini, jika Allah di pihak kita. Loh, tapi ada kata-kata jika. Jika ini kan iya, kalau enggak kan gitu kan. Tapi ya ayat ini secara jelas mempertegas bahwa Allah itu pasti di pihak kita. Ini jika Allah di pihak kita kan masih rancu ya. Bisa dua kemungkinan. Kalau ada kata jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Kalau saya terjemahkan, bisa jadi Allah di pihak kita, bisa jadi Allah tidak di pihak kita. Betul apa enggak? Itu makanya diperkuat oleh alasan kedua. Alasan keduanya apa? Ayat 32. Ia ini Tuhan ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Wah, ini luar biasa ini ya. Jadi ini adalah jaminan bagi kalimat pertama tadi. Kalau yang pertama tadi mungkin masih ragu-ragu, saudara. Karena bisa jadi Allah di pihak kita, bisa jadi Allah di pihak kita. Sebab ada kata jika. Tetapi yang kedua ini, itu menjamin ya. Karena Tuhan itu bahkan anaknya sendiri itu tidak dieman-eman, istilahnya gitu. Anaknya sendiri saja tidak dieman-eman, itu diserahkan kepada kita. Supaya kita ini memperoleh keselamatan, apalagi ya, segala sesuatu yang lain. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Wah, ini luar biasa. Saya bahas sebentar ya ini, saudara. Saya bahas sebentar. Allah itu menyerahkan anaknya bagi kita. Ini kan ibarat kalau seorang bapak menyerahkan anaknya, itu berarti kan dia mau memberikan sesuatu yang paling berharga. Untuk menunjukkan cintanya kepada kita, ia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, menyerahkan ini berarti memberikan, ya, memberikan secara sukarela. Nah, ini luar biasa, saudara. Kata mengaruniakan itu berasal dari kata Yunani itu karisetai. Karisetai. Artinya itu memberi dengan cuma-cuma. Memberi dengan cuma-cuma. Luar biasa ya. Nah, lalu apa yang diberikan secara cuma-cuma ini? Di sini kan ditulis ya, mengaruniakan segala sesuatu. Mengaruniakan itu tadi artinya apa? Memberi dengan cuma-cuma. Lah, yang diberikan dengan cuma-cuma apa? Segala sesuatu. Nah, menurut seorang hamba Tuhan ya, namanya William Shedd ya, dia menafsirkan bahwa segala sesuatu ini merujuk kepada segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup yang kekal. Jadi segala sesuatu ini merujuk kepada kekekalan. Jadi semua hal yang diperlukan untuk hidup kekal, itu yang dimaksud di segala sesuatu ini. Jadi ya, kalau
Tuhan sendiri tidak mengeman-ngeman anaknya lalu diberikan kepada kita. Dengan kata lain, ya pasti dia akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan secara cuma-cuma. Ya, logikanya di sini mesti nangkap ya. Jadi wong anaknya sendiri saja diberikan, apalagi hal-hal yang lain kan gitu. Hal-hal yang lain itu diberikan secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Bukankah ini merupakan sebuah janji, sebuah jaminan bahwa meskipun kita mengalami segala macam hal yang buruk, Tuhan itu berjanji untuk memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Itu berarti Tuhan bisa memberikan pertolongannya secara cuma-cuma, memberikan hikmatnya secara cuma-cuma, memberikan anugerahnya secara cuma-cuma, memberikan keberuntungan secara cuma-cuma. Segala sesuatu diberikan secara cuma-cuma. Luar biasa, saudara. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu merasa khawatir. Meskipun kita mengalami hal-hal yang kurang baik ya saat ini. Ingat bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Dan bahwa Dia mengaruniakan, memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau ada masalah, serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Nah, yang ketiga, dari ayat ini kita juga belajar bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ayat 38. Nah, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Artinya Tuhan itu selalu mengasihi kita, selalu dan selalu. Kasihnya tidak pernah putus. Dan kita itu tidak akan pernah lepas dari kasih Tuhan. Jadi tidak usah khawatir, saudara. Apapun faktornya tidak bisa mempengaruhi kasih Tuhan kepada setiap kita. Ini ya, bahkan dirinci di sini. Maut, ya, kematian itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Maut. Hidup pun tidak bisa. Malaikat-malaikat saja tidak bisa. Pemerintah tidak bisa. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau sudah seperti ini, saya rasa ini sudah jelas ya, saudara. Bahwa kita ini selalu ada di dalam kasih Allah. Kita ini diikat oleh kasih Allah. Nah kalau kita ini diikat oleh kasih Allah, berarti kan segala yang dimiliki Allah itu akan menjadi milik kita juga. Kuasanya, kasihnya, keberaniannya, keberuntungannya, berkatnya, semua itu akan menjadi milik kita. Sehingga kita tidak perlu takut lagi kalau menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Seperti itu, saudara. Nah, kita mesti belajar ya, saudara. Rasa takut itu sebetulnya adalah cara untuk membunuh iman kita. Sebab rasa takut sesungguhnya merupakan satu keyakinan yang negatif. Ya. Orang bisa takut karena dia yakin bahwa hal buruk akan terjadi di dalam kehidupannya. Orang yang takut itu sebetulnya dia meyakini bahwa hal yang buruk itu akan terjadi. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena sesuatu yang diyakini itu biasanya akan terjadi. Nah, makanya kita mesti belajar untuk melakukan kebalikan dari rasa takut. Namanya itu iman. Iman itu adalah mempercayai atau meyakini bahwa Tuhan itu pasti menepati janji. Kita percaya janji Tuhan itu kalau kita ini sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, maka meskipun berjalan dalam lembah kelam, Tuhan itu akan menyertai kita. Maka janjinya itu pasti digenapi selama kita percaya. Jadi janji Tuhan itu terjadi atau tidak, itu bergantung iman kita. Duh, kalau gitu
firman Tuhan ini belum tentu terjadi. Loh, pasti terjadi, tapi mungkin belum tentu kita alami. Kenapa? Karena semua bergantung iman kita. Jadi firman Tuhan itu akan terjadi kalau kita mengimaninya. Dan ingat saudara, bahwa orang yang mengimani firman Tuhan, dia tidak akan berhenti di imannya saja, tetapi dia akan melakukan sesuatu. Karena iman tanpa perbuatan sesungguhnya adalah mati. Ya. Jadi orang yang mempercayai janji firman Tuhan itu pasti terjadi, itu pasti mengalami janji Tuhan. Jadi tergantung imannya kita. Nah, kalau sudah lihat ya 3 poin yang tadi. Yang pertama, bahwa Tuhan itu di pihak kita. Siapa yang melawan kita? Yang kedua, bahwa Tuhan itu memberikan anaknya yang tunggal ya untuk menebus kesalahan kita. Sehingga Tuhan ini juga pasti. Wong anaknya saja diberikan, pasti dia tidak eman-eman memberikan yang lain saudara kepada kita. Segala sesuatu itu diberikan kepada kita. Nah, lalu yang ketiga, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. 3 alasan ini sudah merupakan hal yang kuat ya saudara bagi kita. Alasan yang kuat untuk kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya. Sebagai penutup ya, kita akan buka lagi ayat 37. Ucapkan ini secara yakin saudara, lantang dengan lantang, ucapkan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat sekali lagi, dalam semuanya itu, ini bicara mengenai semua penderitaan yang tadi sudah ditulis di atas itu. Di dalam semua penderitaan itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, puji nama Tuhan. Saya undang para pemain musik dan tim praise worship untuk maju. Kita akan nyanyikan satu pujian ya, lagu praise ini. Allah bagi kita. Oke, kita nyanyikan pujian ini dengan percaya saudara. Allah bagi kita, haleluya. Siapakah lawan kita? Allah bagi kita, Allah bagi kita. Janjinya itu untuk kita saudara. Janjinya untuk kita, selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, amin, mengasihi dan membuat kita menang. Haleluya. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan Allah bagi kita. Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada saudara. Siapakah lawan kita? Allah bagi kita. Allah bagi kita. Janji Tuhan itu untuk setiap kita. Dia berjanji memberikan segala sesuatu bagi kita. Haleluya. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Amin, kami percaya tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Katakan selalu melindungi, menyediakan. Haleluya, itulah Tuhan kita, dan membuat kita menang. Sebab tak ada yang bisa memisahkan kita, dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang.
Percayai saudara firman Tuhan ini, amin. Bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam segala sesuatu, di dalam semuanya itu artinya di dalam berbagai penderitaan, kita akan lebih dari pemenang. Amin. Mari kita sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan percaya saudara. Selalu melindungi, menyediakan, ini Tuhan kita. Dia yang melindungi, membebaskan, mengasihi kita. Haleluya. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, selalu melindungi, selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membebaskan. Haleluya, haleluya. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, dan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan jaminan ini kepada setiap kami. Meskipun hari-hari ini kami mengalami berbagai pencobaan, berbagai penderitaan, meskipun setiap kami mengalami berbagai masalah di dalam kehidupan kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menjadikan kami lebih dari pemenang ya Tuhan atas semua pencobaan-pencobaan yang kami alami. Sebab Engkau berjanji bahwa Engkau ada di pihak kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut siapa yang bisa melawan kami, karena Engkau ada di pihak kami. Engkau yang tidak menyayangkan anak-Mu sendiri, Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau juga memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma kepada setiap kami. Bahkan janji-Mu berkata, tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami tetap ada dalam lingkaran kasih Allah yang pasti akan membawa pemulihan di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan, bahwa setiap kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini dengan keadaan yang sakit, kurang sehat ya Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan segala sakit penyakit dalam kehidupan kami. Kami menang atas sakit penyakit kami, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi kami untuk datang beribadah kepada-Mu. Kami yang mengalami permasalahan ekonomi, kami percaya ya Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan usaha ya Tuhan belakangan ini yang terjadi di masyarakat, kami tetap percaya bahwa kami orang-orang percaya kepada Tuhan itu akan mengalami perbedaan ya Tuhan. Akan terlihat perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah di dalam kehidupan kami. Kami pasti akan mengalami janji Tuhan. Kami pasti akan mengalami pemulihan dalam ekonomi kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertindak atas setiap kami ya Tuhan. Engkau bukan Allah yang berdiam diri saat Engkau melihat kami ada dalam kesusahan. Engkau Allah yang selalu melakukan segala sesuatu untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan, yang secara khusus punya pergumulan di dalam keluarga. Kami serahkan setiap pergumulan kami kepada-Mu. Kami minta kasih Allah tercurah atas keluarga kami, supaya kami boleh mengalami kasih Tuhan yang besar itu di dalam keluarga kami ya Tuhan. Dan keluarga kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Tolong ya Tuhan, tolong. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang kekurangan kasih, kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami. Kami tidak perlu mencari kasih itu di tempat-tempat yang lain. Kami hanya perlu datang kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir secara berlimpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami kepada-Mu. Kami percaya
Engkau menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang sudah memberkati setiap kami yang mengikuti worship at home pada sore hari ini. Dalam nama Yesus, mari semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.